Selamat apa nih? Sore, teman-teman menjelang malam. Kita kembali lagi ke Bumi Sara Leaders Talk. Judulnya untuk kali ini yaitu Youth Change Makers, yang aslinya adalah jadi ASN muda yang berimpact. Wow, keren ya? Keren banget sih, Mas. Bentar Mas, kita belum kenalan. Oh iya. Nih, jadi kita kenalan dulu nih teman-teman. Sebelah saya ini ada namanya, tulisannya adalah Mas Pandu Satria Jati. Tulisannya adalah ASN Kementerian ESDM, yang sebenarnya gitu ya. Lebih dalamnya adalah dia di dalam Ditjen Ketenaga Listrikan. Oke, dia mulai bekerjanya tahun 2022 sampai sekarang gitu ya. 2022, 2010 Mas saya Mas. Iya. 2022 baru tahun kemarin dong ya, kemarin. 2002 maksudnya, 2002 sampai sekarang. 2010. Oh, 2010. Waduh, CV-nya tolong dong dibenerin. Ini salah si CV kayaknya ya. Oke. Ini ngaco nih emang nih ya. Oke, ini Mas Pandu ini dia itu di fungsional peranata hubungan masyarakat di ahli medianya gitu ya. Oke Mas, pertanyaan pertama. Ini ke kuis ya ini ya, langsung tet gitu ya. Langsung jawab nih. Ini penting nih. Oke. Ngapain Mas jadi ASN? Kenapa mau jadi ASN? Sebenarnya ASN ini kan biar tahu dulu dong, ASN apa? Aparatur Sipil Negara. Jadi aparatur sipil negara ini kan yang bekerja untuk pelayanan publik ya, untuk sektor publik. Di sana ada PNS. Jadi yang dimaksud ASN itu ada PNS dan juga ada P3K. Jadi P3K ini apa yang baru ditarik ini, yang dulu honorer ini sekarang diangkat sebagai ASN di jalur perjanjian kerja. Jadi ada perjanjian kerja, ada kontraknya gitu, setiap 5 tahun diperbarui. Saya menjadi ASN sejak 2009. Jadi saya lulus waktu itu setelah mendapatkan beasiswa dari Bumi Sara. Terima kasih Bumi Sara. Lulus tahun 2009 itu saya mencoba daftar. Ada beberapa lowongan PNS waktu itu ya. Kemudian saya daftar dan puji Tuhan diterima di Kementerian SDM. Jadi sebenarnya niatnya ya nyari kerja Mas, orang habis lulus kuliah kan butuh kerja gitu ya. Salah satu yang buka lowongan waktu itu di Kementerian SDM dan langsung keterima. Jadi lulus baru bulan Agustus, saya ikut tes di Oktober, November, sudah Desember udah bisa diterima. Jadi tapi pertanyaannya kenapa maunya ASN? Kenapa nggak nyoba di swasta? Ya, waktu itu kalau boleh jujur karena belum sempet Mas. Gitu. Jadi sebelum sempet apply di swasta ya udah keterima gitu. Ya, karena memang waktu itu belum apa namanya belum sempet memang pas di akhir tahun 2009 waktu itu ketika saya menjadi mengajukan lamaran ke PNS, belum sempat mengajukan lamaran juga ke swasta. Sempat sih 1-2, cuma memang belum ada yang dipanggil sampai ke wawancara ke tahap akhir. Tapi memang niat untuk mengabdi ke negara, bahasanya membaktikan hidup ini untuk bekerja bagi negara itu dari awal memang sudah ada sih Mas, dalam artian saya ingin bekerja di sektor yang saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi apa yang saya kerjakan ini tidak hanya dinikmati bos saya gitu kan, bos saya makin kaya gitu kan, yang kita makin susah gitu, enggak bercanda. Tapi intinya gitu ya. Intinya saya tujuannya pengen membuat apa yang saya kerjakan ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, karena kan kalau sektor pemerintahan, sektor layanan publik itu kan apa yang kita putuskan itu kan berimpact ya ke seluruh negara Indonesia misalnya. Satu Indonesia langsung ya. Jadi abis lulus ngelamar ASN, keterima gitu, langsung jalan terus gitu, cepet ya. Iya, puji Tuhan. Jadi jalan saya untuk di PNS ini dari 2009 akhir ya, waktu itu awal 2010 sampai sekarang, berarti saya udah 13 tahun ya Mas jadi PNS ya. Lama juga ya kerja ya gitu. 13 tahun tuh udah SD. Oh iya, benar. Ya. Tapi 13 tahun itu jenjang karirnya oke nggak Mas? Maksud aku tuh kayak misalkan sekalinya kita masuk tuh langsung kita kalau nggak salah tuh di ASN itu ada namanya eselon 1, eselon 2 dan seterusnya, ataupun dari kecil ke gede gede ke kecil. Nah, tapi tuh maksud aku apakah mungkin setiap tahun naik nih, atau dia 2 tahun sekali atau 3 tahun ada ininya? Ya, pastinya sama sih Mas dengan jenjang karir ya di BUMN, di swasta, bahwa ada
pemeringkatan untuk golongan-golongan. Kita nyebutnya golongan. Kalau di PNS itu aturan ketika S1 ya masuk itu dia masuk ke golongan 3A. Rata-rata untuk golongan 3A ke 3B, kemudian ke 3C, 3D, kemudian naik ke 4A misalnya gitu. Saya sekarang udah di 4A, itu rata-rata 4 tahun sekali, Mas. Kalau pekerjaan yang dilaksanakan itu bisnis as usual gitu ya. Itu 4 tahun sekali. Cuma karena kemarin ini saya sempat di fungsional dan pengumpulan angka kredit ya, kalau waktu itu dengan di jabatan fungsional saya jabatannya Peranata Hubungan Masyarakat karena saya di PR di Kementerian SDM itu saya bisa sempat 2 tahun. Saya sempat 2 kali 2 tahun itu naik golongan, sehingga untuk teman-teman saya ada beberapa yang masih di golongan 3D gitu ya, saya sekarang udah 4A, jadi udah lebih ini. Nah, kalau tadi yang disebut eselon itu ke ini Mas, jabatan yang menjadi pimpinan gitu ya. Jadi pimpinan itu kalau untuk dirjen gitu ya, sekjen, kemudian sekda gitu di daerah itu biasanya eselon 1. Di bawahnya direktur gitu ya, kemudian sekretaris badan, sekretaris unit itu di eselon 2. Nah, kepala bagian itu eselon 3, kemudian kepala subbagian itu eselon 4. Jadi kalau saya sendiri dari pertama kali masuk sebagai CPNS, kemudian sebagai staf gitu ya, sampai saat ini saya sebagai fungsional ahli madya atau merangkap sebagai koordinator kelompok kerja itu setara dengan eselon 3 gitu. Oke. Berarti kalau ngomongannya di PNS itu jadi lebih ke arah golongan, tapi jadi misalkan eselon 3 nih misalkan, dia masuknya berarti golongan ketiga kira-kira gitu ya. Eselon itu lebih ke jabatan yang ini sih Mas, jabatan struktur sih. Kalau nanti 3 itu berarti dia membawai 4 itu, kemudian nanti 4 membawahi staff. Itu kan lebih ke kayak kalau swasta atau BUMN ada supervisor, staff, kemudian ada supervisor, ada manajer, ada general manager, makin ke atas ke direktur, lebih itu aja sih sama. Oke, jadi teman-teman paham nih, harus paham apa yang dimaksud dengan ASN, PNS gitu ya. Itu ada lagi P3K. Betul. P3K itu bukan kesehatan, bukan obat gitu ya. Bukan. Itu salah nih teman-teman, nih bahaya kalau nangkepnya salah. Ini harus jelas gitu ya. Terus tapi di golongan Mas ini kan 4A nih sekarang. Mas tuh udah bisa ngambil kebijakan nggak sih? Misalkan ini listrik di bagian sini harus nyala 24 jam, nggak boleh ada mati sama sekali misalnya gitu. Atau apa gimana? Ya, kalau cerita sedikit tentang pekerjaan saya di Ditjen Ketenagalistrikan yang tadi sudah dikenalkan, kami ini membuat regulasi atau aturan kebijakan lah. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di ASN sebagai PNS gitu ya, keluarannya itu bukan produk barang gitu ya atau jasa gitu ya, tapi lebih ke regulasi atau peraturan yang itu mengikat atau mengatur gitu ya. Kalau kebetulan yang di kami ini yang diatur kan terkait sektor ketenagalistrikan atau terkait dengan sektor listrik yang itu dibutuhkan oleh banyak orang. Listrik ini sebenarnya hal yang sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan, dan sekarang udah menjadi kebutuhan pokok ya. Nggak mungkin dong orang nggak pakai listrik gitu kan, apalagi butuh buat ngecas HP gitu. Udah bingung kan kita kalau HP aja udah tinggal 10% kan kita buru-buru nyari listrik gitu ya. Nah, makan masih nanti, tapi kalau HP udah tinggal lowbat harus kita cas gitu ya. Nah, ini kita ngatur untuk bagaimana itu listrik itu merata ke seluruh provinsi, ke seluruh daerah. Kemudian bahwa listrik ini kan selain bermanfaat juga berbahaya ya Mas Sanso ya, kan bisa nyetrum ya. Jadi diatur bagaimana keselamatan ketenagalistrikan, kemudian pembangunan pembangkit, kemudian bagaimana tarif listrik yang kita nikmati, harga listrik itu kan badan usaha yang menetapkan, misalnya di PLN, tapi kami yang menyusun regulasinya. Dan ketika ditanya apakah sudah bisa mengambil kebijakan atau belum, itu kebijakan itu diambil pasti ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, misalnya menteri gitu ya, melalui keputusan menteri, melalui peraturan menteri. Tapi kan itu dibahas di bawah ya Mas. Betul, ya, bahkan dan kalau kami lebih ke bagaimana regulasi itu disosialisasikan ke masyarakat, karena tugas Humas itu kan menjadi sosialisasi ya kepada publik terkait dengan masyarakat, apa yang diputuskan oleh Pak Menteri misalnya gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan lain nih, seru nih. Sekarang kan menterinya, kita tahu lah ya sama-sama menterinya. Tapi kalau misalkan sekarang regulasi nih, misalkan regulasi ini udah ditanam sama Menteri A. Pada saat menterinya ganti,
regulasi ini tetap diakui dong atau harusnya masih berjalan selama regulasi itu belum diganti masih jalan. Tapi dia bakal bisa dikaji ulang ya? Pasti. Ya. Oke. Kalau regulasi itu kan sistemnya ada sesuatu hal yang harus kita ketahui dalam pembuatan kebijakan, itu kan tidak bisa hanya melalui kebijakan, tapi kadang-kadang ada unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu dia. Seru pertanyaannya seru. Tapi kalau teman-teman tahu Mas Pandu ini dari mana gitu ya? Saya ini kebalikan sama Mas Pandu. Kalau Mas Pandu ini dari PTN, saya dari swasta full. Sebenarnya tuh kalau mau jadi ASN itu, gitu ya, ANS lagi, mabuk kan saya kan, ASN, lalu PNS, P3T, P3K, kok P3T lagi gitu ya. Itu apakah harus dari PTN mulu gitu ya, atau swasta pun boleh-boleh aja. Yang penting ya ini punya semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Dalam arti ya mau dia siapa orangnya ya, kalau dia pinter ya monggo silakan, udah memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh si dirjen oleh si kementerian gitu. Sama lah Mas, aturan untuk bekerja di Indonesia ini tidak ada syarat dia harus PTN gitu, tidak ada. Jadi syaratnya adalah warga negara Indonesia. Mas WNI kan punya KTP kan, punya NIK kan, ya itu semua bisa. Dan nanti pastinya, dan nggak hanya lowongan PNS itu tidak hanya sarjana sih Mas, ada diploma gitu ya, tergantung dengan jabatan yang, kalau tadi saya sampaikan kalau sarjana itu di golongan 3 gitu ya, tapi ada kebutuhan-kebutuhan untuk administrasi yang di diploma 3, bahkan ada yang untuk pramusaji di lulusan SMA, SMK gitu kan ada ya. Jadi tidak ada juga di persyaratan itu perguruan tinggi atau sekolah negeri, tidak. Bahkan banyak juga teman-teman saya juga dari swasta, dari universitas-universitas swasta gitu, banyak. Banyak ya berarti ya. Tidak menjadi halangan. Nggak menjadi halangan kalau kita swasta pun monggo aja, jangan takut gitu ya. Ini juga saya info di pertengahan sampai akhir tahun ini sudah mulai banyak Mas lowongan CPNS ya. Kalau di tahun kemarin itu kita lowongannya kebanyakan P3K dengan untuk tenaga-tenaga guru honorer, kemudian tenaga-tenaga rumah sakit ya, yang honorer yang udah lama bekerja sebagai non PNS, itu dites kalau layak dia diangkat sebagai ASN gitu ya, dengan P3, status P3K. Kalau yang ini mungkin dalam waktu dekat ini, jadi teman-teman udah siap nih, pas podcastnya tayang di bulan-bulan ini untuk menginfokan juga ke teman-teman kalau banyak kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sedang membuka lowongan untuk CPNS. Jadi ditunggu aja di web masing-masing. Itu biasanya tuh kalau CPNS itu ya lowongannya, wah di berita semua ada deh pokoknya deh. Pasti. Tapi kemarin itu juga saya pernah ngelamar jadi ASN. Pernah ngelamar jadi ASN. Cuman ya emang ilmu PPKN saya tuh kurang. Keluarga negaraan saya tuh jemblok gitu ya. Pas suruh ngisi, ini apa ya isinya? Saya nggak ngerti. Jadi saya coret. Terus kok ini orang sebelah udah selesai ya kan? Saya kok belum selesai. Aduh, pala udah pusing kan, rambut udah mulai berantakan gitu kan ya. Modal orang udah pada belajar kan, banyak tuh ya buku-buku belajar. Jadi saya mau baca kayak ini apa artinya? Ini apa ya gitu ya. Aduh, wah kacau, udah cukup swasta aja, BCA dulu ya waktu itu saya ngelamar tuh kayak orang mulai jam 8, saya jam 8 kurang 5 baru datang. Jadi ya udahlah ya, kita sama-sama tahu gitu ya kemana juntrungannya kita gitu ya. Tapi ini menarik pada saat kita ngomongin nih, Mas Pandu nih udah golongan 4A Mas. Benefitnya apa sih Mas? Apakah nantinya Mas Pandu bisa, nanti punya rumah dinas nih, misalkan mau ke daerah, dapat rumah dinas di daerah sana gitu, atau misalkan nih Mas Pandu misalkan kita mau pinjam uang ke negara misalkan begitu buat maksudnya buat beli rumah gitu. Sekarang beli rumah gitu ya. Ini boleh nih dikasih gitu ya. Tapi kerja seumur hidup gak dibayar kan, gak enak juga gitu ya. Wah kacau juga gitu ya. Atau cuman ya udah kesehatan di poliklinik kayak biasa aja BPJS gitu. Ini ya kalau jadi PNS Mas, intinya saya sampaikan juga sekarang di awal ke teman-teman, nggak bisa kaya gitu ya. Jadi PNS itu nggak akan pernah kaya karena PNS. Mungkin kalau yang kaya pejabatnya yaitu karena usaha sampingan yang lain gitu ya. Betul. Saya ngomongnya usaha sampingan loh ya, bukan usaha yang lain. Tapi prinsipnya jadi PNS itu cukup Mas. Jadi kalau mau beli mobil cukup gitu ya, mau beli rumah cukup, mau
gitu ke luar negeri cukup mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Intinya kebutuhannya bisa teman-teman ini kalau kami prinsipnya juga gitu beberapa teman ya cukup untuk karena itu tadi ada fasilitas untuk PNS misalnya untuk peminjaman kredit di BRI gitu ya bank-bank BUMN itu kan ada ya. Memang kebanyakan kalau nggak ngutang ya jangan jadi PNS Mas gitu. Kalau PNS itu KPR udah akrab lah dengan hutang-hutang dan bank-bank pemerintah itu dan pastinya dapat jaminan kalau mau hutang-hutang itu untuk sebagai PNS udah ada SK bahasanya nyekolahin SK Mas gitu. SK-nya PNS itu disekolahin untuk keluar untuk itu sebagai PNS sudah biasa. Jadi sebagai jaminan itu kalau ditanya benefit ya kalau untuk jabatan atau pekerjaan saya sekarang ya ada operasional kendaraan dinas yang tapi itu kan untuk bersama ya kalau rapat kemana dipakai gitu ya. Kalau untuk yang lain ya kita dapat pastinya kalau PNS itu kalau bekerja kan pasti dapat gaji. Betul. Kemudian aturannya dapat tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja itu disesuaikan juga dengan golongan yang tadi, betul. Juga dengan jabatan, masa kerja dan pastinya juga kalau kita terlambat Mas itu akan dipotong gitu. Jadi gitu ya karena terlambat atau tidak masuk gitu ya itu karena tidak berkinerja kan gitu. Kinerjanya dipotong dan itu ditentukan dengan indeks di reformasi birokrasinya. Semakin bagus nilainya, tunjangan kinerja dan kelas jabatannya pasti lebih tinggi gitu. Karena beberapa kementerian pasti punya mungkin gaji pokoknya sama ya kan seperti saya udah 13 tahun itu ada gaji pokok tapi tunjangannya karena saya di Kementerian A dan Kementerian B bisa jadi berbeda gitu. Grade-nya untuk mendapatkan tunjangan kinerja itu beda. Berarti lebih ke arah beda kementerian ya beda regulasi sedikit untuk masalah tunjangannya. Ya karena pastinya itu ditentukan Mas dari pusat dari Kementerian Pan-RB gitu ya. Itu ini kementerian ini ada pemeringkatannya yang mana yang mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih tinggi daripada yang kayak lain. Kementerian besar dan kementerian kecil kita bilangnya gitu ya. bahasanya tuh kalau gampangnya kalau misalkan orang dapat kue segini ya kalau emang bironya gede atau unitnya gede ya segini gitu. Tapi kalau orangnya kecil ya cuma satu orang masa disamakan kan nggak bisa gitu kan bahasanya nggak bisa. Tapi ini seru nih. Nggak boleh terlambat nih. Loh iya dong. Aduh, ini gimana kita nih, menjadi contoh buat masyarakat. Pelayanan publik misalnya kan kita bekerja di pelayanan publik, ketika loketnya jam 8 buka ya kita harus setengah 8 sudah siap dong. Iya. Nanti kalau ada masyarakat yang datang untuk minta konsultasi, untuk minta perizinan dan sebagainya, gimana kalau terlambat, Mas? Ini seru nih, nggak boleh telat ya. Tapi ada tapinya. Coba deh kita kalau kita turun ke bawah gitu ya. Kita misalkan mau cetak KTP, aduh loketnya itu tunggu dulu ya Pak ya, saya lagi mau ke WC. Oke siap, tunggu setengah jam, ini kok kagak keluar dari WC ya kan. Tiba-tiba orangnya makan di luar nungguin ya bapaknya baru balik pakai sendal. Itu kan level tim di bawah gitu ya, kita kan ya ampun. Ini padahal sebenarnya nggak boleh telat ya, harusnya datang ya. Itu ada peraturannya gitu ya. Wah ini seru nih, karena ya namanya juga sama ya, kita ya orang ya. Kalau itu Mas ya kita jangan nyamakan dan kalau praktek seperti itu kan sebenarnya sudah ada reward and punishment ya setiap kita bekerja kan ada penghargaan, kemudian juga ada hukuman. Jadi kalau dari sisi aturannya ada dan dengan digitalisasi ini ya absen digital, kemudian kinerja digital juga bisa ketahuan sih itu mana yang berkinerja baik dan mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan mana yang tidak bekerja dengan baik sesuai dengan KPI yang udah ditargetkan. Berarti udah kelihatan jelas, maksudnya nggak ada yang namanya like or dislike lagi kalau udah kayak gini, karena patokannya adalah kinerja dan ada indeksnya masing-masing yang kita nggak boleh lewatin gitu ya. Kalau kita lewatin ya jelas hilang, tapi kalau pada saat like misalkan saya atasannya Mas Pandu nih, saya nggak suka nih Mas Pandu, jelek mukanya gitu kan ya, udah nggak mau udah biarin dia kacangin aja, kan nggak bisa. Kan nggak bisa mau kayak gitu, nggak bisa. Karena banyak kalau di swasta tuh kejadian banget, sangat kejadian bahwa ya karena muka Mas. Iya. Oh gitu ya. Makanya saya begini terus ya begini gara-gara muka aja gitu loh kagak berubah gitu. Coba mukanya Tuhan Yesus ya kan. Oh gitu ya. Naik langsung ya kan. Naik ke surga maksudnya. Gitu ya, seru nih karena ASN ini jarang ada orang yang mau ngulik karena nanti ujung-ujungnya politik kita bilang. Tapi nggak apa-apa sih, orang kita kan juga ngomong ini kan dalam arti kita memberitahu bahwa masyarakat itu ASN itu nggak begitu loh gitu. Itu karena memang sebenarnya ASN dilarang berpolitik Mas. Semua hal yang berbau politik itu dilarang karena kita profesional. Kita mensupport siapapun pemimpinan kan, kalau pimpinan itu kan
jabatan politik ya, misalnya menteri, gubernur, wali kota, bupati itu jabatan politik. Tapi yang di bawahnya itu tidak boleh berpolitik, sekjen, sekda dan sebagainya itu semua dari profesional dan memang ada aturannya, tidak boleh membawa atribut partai dalam kegiatan-kegiatan, kemudian mendiskusikan, bahkan ada aturannya tuh nge-tweet tentang apa menjelek-jelekkan atau mendukung salah satu pimpinan itu nggak boleh dari ASN. Boleh juga. Aturannya memang tidak boleh. Oke, hebat nih. Karena kan yang namanya ASN itu kan banyak ya. Kalau di satu PT aja mungkin 1.000, 2.000. Ya ini mah ASN banyak banget dari Sabang sampai Merauke itu ya itu berapa juta kita kan ya, udah berapa karena juta. Kan tendensinya ketika nanti ASN berpolitik gitu ya, itu kan bisa menjadi contoh di masyarakat. Oh ternyata pemerintahan masyarakat di kabupaten kota ini tuh partainya ke sini dan itu dilarang Mas. Jadi kita memang profesional saja mengerjakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuannya. Betul. Jadi ini mesti dipikirin nih kalau misalkan orang tuanya ikut ke partai, ke ASN gak boleh ngikut. Gak boleh karena peran orang tua itu kan juga gede ya, maksudnya meskipun dia di dalam partainya dia, tapi kita jadi anaknya seorang yang punya jabatan di partai gitu ya. Kita nggak boleh, tetap harus menelan diri. Tapi sampai Twitter itu hebat loh. Gimana caranya kita bisa ngontrol bahwa Twitter itu kan dunia digital sangat luas gitu. Emang ada yang ngontrol gitu? Lebih ke pelaporan sih Mas. Pelaporan. Temennya jadi whistleblowing. Jadi nanti ada mekanismenya. Saya punya teman akunnya ini menjelek-jelekan pemerintahan, misalnya menjelek-jelekan atau menyebar hoax atau mendukung salah satu partai atau mendukung salah satu calon gubernur, calon presiden. Nah itu bisa dilaporkan dan bisa kena sanksi dari situ. Cepet itu biasanya. Maksudnya misalkan hari ini saya nge-tweet nih, si partai ini bagus loh gitu langsung. Tergantung viralnya sih Mas. Tergantung viralnya. Okay. Kalau semakin viral semakin cepat gitu. PNS ini gitu kan mendukung ini kan viral ya. Udah langsung kena SP itu besok pagi pas masuk gitu. Oke. Oh, tapi masih kena SP dulu ya? Enggak ya, langsung pastilah, Mas. SP dulu ya? Ya ada pemanggilan gitu kan pastinya gitu. Oke. Saya nggak boleh berarti saya tobat. Aduh, karena belakangan ini kita tahun depan kan ini ya milih presiden. Iya, tahun politik lah. Ini semua orang kan bakal ngomong hal yang sama gitu masalahnya. Wah, itu mesti jaga bener-bener itu bikin status pun nggak boleh kita gitu kan ya. Status WA. Bahkan nge-like Mas. Aturannya tuh nge-like status. Aduh. Di partai politik pemimpin tertentu itu bisa kena kalau memang kita. Tapi nonton TV boleh? Kalau nonton tanpa menyeruakan nggak ini ya boleh lah Mas. Pasti teman-teman kan juga punya privilege dalam dalam memilih itu kan sudah punya ini juga ya Mas, tapi boleh. Mendiskusikan ya diem-diem biasanya Mas. Warung kopi atau apa. Jangan sampai ketahuan. Kalau ngomong itu gampang. Karena nggak ada di media sosial ya kan. Jadi tiba-tiba dia naruh HP terus direkam. Intinya jangan terpublish lah. Iya. Harus jaga-jaga itu namanya temannya panjang namanya. Oke. Lanjut. Kebetulan Mas Pandu ini kan dari ESDM gitu ya. Setahu saya memang di ESDM itu baju kebangsaannya kita bilang warnanya biru gitu ya, benar ya? Enggak sih Mas, kita ada seragam putih krem. Tapi kalau seragam lapangan kebetulan karena saya tadi habis tugas lapangan jadi saya pakai seragamnya biru. Nah, kenapa harus putih? Kan kalau nggak salah tuh kita kalau jalan putih terus bajunya bagus. Wah, ini mantan ASN gitu. Atau dia ASN. Kenapa harus putih? Enggak sih Mas, itu karena peraturan menterinya seperti itu. Setiap hari Senin dan Kamis seragam seperti ini. Kalau misalkan salah seragam? Salah seragam gimana? Maksudnya, saya lupa hari ini Senin gitu. Oh iya. Ya mau gimana lagi masalah? Kan? Enggak ada biasanya nggak ada lah. Kayak di sekolah gitu aja kan. Ya. Nanti kamu punishment 1 Enggak sih, setahu saya sih sampai saat ini sejauh ini kan ada juga beberapa kegiatan misalnya hari Senin tapi saya ada undangan mengikuti meeting atau dinner di luar pakai batik ya saya kan harus pakai batik gitu ke kantornya. Kayak anak SD yang ini terus dihukum satu upacara gitu setelah boleh masuk ruangan. Jadi sekedar info Mas Pandu ini baru jalan dari kantornya jam 5:10 nih ke sini nih. Nggak tahu nih sekarang jam berapa, nggak tahu, kita nggak bisa kasih tahu ya, nggak boleh tahu juga ya. Dia nyampe sini kira-kira 30 menit gitu ya. Ini sebenarnya jam kerjanya jam berapa sih Mas? Ya, untuk ada peraturan presidennya Mas. Untuk itu dan biasanya ada masing-masing kementerian lembaga juga sudah menetapkan aturannya sendiri itu dari jam 7.30
kemudian sampai jam 16.00 dengan istirahat jam 12 sampai jam 1 untuk hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumat itu sampai 16.30 tapi istirahatnya dari 11.30 sampai jam 13. Tapi memang semakin kesini dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat, itu banyak juga beberapa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menyesuaikan jam pelayanannya. Ada juga yang sudah membuka pelayanan sampai malam misalnya untuk pengurusan KTP misalnya di beberapa daerah, atau membuka di hari Sabtu gitu ya. Nah, tapi dengan sistemnya sekarang adalah bekerjanya lebih fleksibel, misalnya berangkat kalau yang terkait pelayanan publik harus sesuai jam loket masuknya ya, tapi kalau terkait administrasi atau penyusunan kebijakan tadi mungkin bisa jam 9 tapi waktunya nanti sampai jam 5 misalnya gitu, atau setengah 6 karena flexible time namanya. Flexibility time ya. Apalagi biasanya kalau ada hari-hari tertentu untuk ibadah ya disesuaikan aja dengan kementeriannya masing-masing gitu. Oke, kita lanjut work life balance. Ini hal yang selalu dipikirkan setelah pandemi. Karena pandemi itu menyita banyak waktu dan kita harus work from home atau work from anywhere kita aja gitu ya. Tapi setelah pandemi ini berubah nggak sih Mas? Maksudnya apakah dengan pandemi ini jam kerjanya jadi ya malam kerja, pagi kerja, siang kerja, atau ya saat diminta kita kerja, atau gimana? Atau ya tetap aja kita kembali kepada operasional biasa gitu. Ya, mungkin sebelum pandemi ini kan pelayanan publik yang seperti tadi saya sampaikan, untuk jam kerjanya mungkin masih kaku ya, dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore, atau kalau Jumat sampai setengah 5 dan ada mesin absen dan sebagainya. Dan itu berubah ketika pandemi kan kita Zoom. Nah, Zoom itu kadang-kadang nggak mengenal waktu Mas gitu kan. Dan bahkan satu kali waktu kita harus berada di 3 tempat, 3 rapat itu. Satu pakai laptop, satu pakai tablet, satu pakai handphone gitu, dan semuanya harus ngomong misalnya gitu kan. Dan juga karena ketika work from home itu pimpinan taunya kita ya di rumah santai-santai, jadi jam 8 malam, jam setengah 8, jam setengah 7 gitu. Jadi kadang-kadang waktunya juga waktu itulah waktu pandemi ya. Tapi makin kesini ketika sudah mulai adaptasi, kemudian kegiatan pelayanan publik udah mulai terbuka lagi ya, sebagian masih digunakan Mas. Jadi kita beberapa kementerian seperti yang tadi saya sampaikan ada flexi time gitu ya. Kemudian juga untuk work life balance tadi yang seperti disampaikan ya, kalau saya dari awal ketika masuk itu kaget Mas, karena kadang-kadang dulu mikir itu PNS seperti bayangan saya waktu di daerah gitu ya, jadi banyak waktu luang karena saya sempat magang Mas dulu ketika magang di kantor pemerintahan juga gitu ya. Oh santai nih gitu ya, jam segini masih baru datang dan harusnya belum pulang, sudah pulang gitu ya. Saya bayangin gitu. Tapi ternyata ketika saya masuk di tempat kerja saya dari dulu sampai sekarang, saya lebih banyak waktu untuk pulangnya itu lebih lama daripada jam kerjanya gitu, dan lembur dan itu tidak dibayar, itu udah menjadi pengabdian masyarakat tadi Mas. Jadi harus pengabdian dan harus dilaksanakan. Dan ketika ditanya bagaimana menyeimbangkannya itu ya kembali ke pribadi masing-masing kan. Kalau saya itu kan mempunyai prinsip tanggung jawab yang harus diselesaikan duluan ya. Jadi apabila belum selesai ya saya coba selesaikan, atau kayak kadang-kadang harus membawa pulang pekerjaan walaupun itu sebenarnya nggak sehat sih Mas ya. Tapi karena itu menjadi tanggung jawab ya itu, dan itu menjadi hal yang kadang-kadang juga harus saya kompromikan dengan keluarga Mas. Saya sampaikan ke keluarga karena juga kadang-kadang bukan masalah hari kerja, bahkan waktu libur pun saya harus tugas keluar kota kan gitu ya, hari Sabtu gitu ya. Mohon maaf istri saya, anak saya ke rumah, ini kesempatan saya untuk minta maaf juga ya Mas ya gitu ya. Tapi itu semua juga saya lakukan buat mereka dan buat negara. Terus dulu bahasanya keren banget Mas. Karena buat negara itu balik lagi ke keluarga. Karena keluarga itu bagian dari masyarakat. Betul, karena saya dibayar oleh negara gitu. Iya, dibayar sama istri. Benar ya. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan jadi kalau ketenaga listrikan gitu ya, kalau di rumah mati listrik, langsung lihat gini. Kamu belum bayar. Kamu ngapain gitu kan ya. Boleh minum dulu Mas. Boleh. Dari tadi Mas. Emang ada airnya Mas? Ya, ada dong. Nah, ini jangan lupa ya, gerakan kepemimpinan berintegritas Bumiksara ini keren banget Mas. Harus beli. Ini sekalian kita promosi Mas. Jadi ini gelas
harganya 100.000 teman-teman, ini nanti lihat ya yang di layarnya. Ini bisa buat nyimpen air panas Mas. Betul. Teman-teman semuanya. Jadi ini berapa liter? Ya segitulah ya, kita bisa lihat nih ukurannya jari saya. Cocok lah ini buat di minum sini, kopi. Nah, di sini gitu kan ya. Ini teman-teman bisa beli gitu ya. Bisa. Di sini Mas udah ada tulisannya Ya, nanti ada Mas. tulisan, iya, di bawah nanti di sini kalau mau Nanti ke Tokopedia tokonya kontak personnya bisa hubungi ini. benar, biar- Jangan lupa Bumik Sarawan harus punya ini. Harus beli. Berarti saya juga harus beli. Harus dong Bumik Sarawan. Oke, lanjut. Ini biar editornya pusing habis ini. Editornya mesti nambah ini. Oke, lanjut. Selama Mas kerja nih 13 tahun berarti ya. Dari 2010 sampai 2023. Banyak nggak sih turnovernya? Misalkan anak-anak muda nih misalkan masuk nih. Terus kayak aduh, gue nggak sukain orang nih. Yaudah, gue cabut deh gitu. Atau memang posisinya adalah anak-anak ini memang dalam artinya di dalam dirinya dia adalah ini buat Tuhan, buat tanah air gitu maksudnya. Kita nggak ada masalah gitu. Atau dia berpikir bahwa aduh sekarang tuh udah mulai dikit gitu ya masuk. Nah ini juga berpikirnya bahwa apa jangan-jangan di dalam PNS gitu ya, di dalam public sector itu turnovernya juga tetap tinggi kayak di private sector gitu maksudnya. Gimana? Kalau pengalaman saya Mas lebih sedikit sih dibandingkan dengan private sector ya. Jadi kalau sudah karena kan tujuan banyak orang untuk menjadi PNS ini kan kenyamanan ya. Nanti betul. kalau udah masa depan pensiun gitu ya, iya, betul. apa namanya susah untuk dipecat gitu iya, itu sebenarnya ini Mas apa namanya memang menjadi semangat tersendiri. Kalau udah jadi PNS ya harapannya di situ terus gitu walaupun paling nanti tidak performa dipindah atau dimutasi gitu. Tapi makin kesini makin lebih banyak Mas turnovernya. Maksudnya saya lihat beberapa teman-teman dari generasi yang Z ya, yang lebih muda itu juga ternyata nggak cocok dengan idealismenya keluar gitu. Tapi untuk generasi yang saya ya, yang milenial lah gitu ya ke atas gitu makin sedikit sih Mas kita karena ketika sudah ke PNS kan nanti akan mendapatkan diklat untuk bagaimana kita diinfokan peran kita untuk pengabdian masyarakat dan bagaimana kita ini berimpact untuk masyarakat berdampak besar untuk keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan ya kita sadari dan itu tertanam biasanya Mas untuk ya yang semangat gitu kita ya? itu lebih ke bagaimana kita pelayanan tadi gitu. Kalau nggak salah tuh kalau masuk ke PNS itu pertama kali yang didapat pendidikannya adalah bela negara. Ya betul. Bener biasanya ya? ada Bener ya? pendidikan dalam pendidikan dasar ya. Itu bagaimana kita mencintai tanah air. Nah itu bela negara tuh maksudnya kita belajar jadi militer. Oh ada juga. Jadi macam-macam sih Mas. Intinya kan nanti harus juga di training terkait dengan bagaimana kita kedisiplinan kan gitu ya. Nah salah satu untuk itu biasanya bekerja sama dengan TNI, Polri gitu untuk diklat dasar bagaimana kita bisa menjadi lebih menaati aturan, bagaimana kita bisa kompak gitu ya. Biasanya berarti ada Mas Pandu jago bela diri ya berarti. Ya enggak juga kalau bela diri kan harus saya ini sedikit Mas Pandu kurang ganteng. Kan dia kayak maaf ya teman-teman ya saya masih rakyat biasa gitu ya teman-teman. Saya masih sama saya juga rakyat Mas. Karena ada teman saya tuh di PUPR, ada teman saya tuh ngeliat, wih kok berubah jadi militer dia pas awal-awal ya, pas awal-awal angkatanku persis. Tapi dia kebetulan di perguruan tinggi negeri, aku di swasta, tapi pas SMP-nya bareng. Terus aku ngeliat kok dia masuk sini, kok dia tuh keren gitu ya, keterima. Abis itu besoknya kok pakai bajunya militer. Ini berubah jadi, ini dia masuknya militer apa? Pas diklat dasar kali Mas. Diklat dasar kali ya itu. Iya makanya itu seru dengan kayak botak bareng gitu kan ya waktu itu kan. Karena ya saya juga di kuliah juga dapat hal-hal itu, hal-hal dasar memang kita buat tough gitu ya. Karena kalau nggak begitu ya kita nggak tahu ya temannya siapa, susah bareng itu kan semuanya harus dapat di dasar itu gitu. Ampun ya Mas, jangan ditonjok. Oke, jadi ASN itu boleh aktif main medsos. Itu udah dijawab. Iya, udah dijawab udah.
Lanjut, larangan seorang ASN tadi udah disebut gitu ya, nggak boleh berpolitik, jelas. Ada larangan lagi, nggak boleh telat, itu juga nggak boleh itu ya. Ya pastinya ada lah apa namanya peraturan-peraturan dasar yang harus ditaati seperti pakaian seragam, kemudian kerapian, kemudian tadi nanti apabila ada misalnya tidak masuk berapa hari tanpa kabar dan sebagainya, itu kan ada surat peringatan ya SP1 biasalah gitu. Ada juga nanti ada hukuman disiplin yang disampaikan, tidak boleh dengan kegiatan partai politik gitu ya, ada peraturannya lah. Itu buku apa kertas? Ada peraturannya Mas. Peraturan itu ya biasa kan sekarang udah ada PDF-nya gitu. Oh iya. Udah nggak buku lagi. Saya masih zaman dulu udah. Oke. Nah, ini terakhir udah hampir 3 terakhir. Apakah jadi ASN itu betul-betul bisa berimpact ke masyarakat? Maksudnya dalam arti di levelnya Mas Pandu ini udah bisa bikin kebijakan seperti ini misalkan. Listrik itu kita harus tetap jaga biar pembangkit. Nah, ini menarik nih. Sekarang itu kan lagi naik nih mobil listrik. Nah, itu kan jadi dampak salah satu. Yeah. Nah, itu lagi rame tuh kan sekarang tuh. Tapi kita pengen tahu nih, betul nggak sih itu terjadi? Dalam arti memang inilah penyebabnya, atau ya kita juga bikin penyebab karena kita masih naik mobil, naik motor sendiri, nggak mau naik public transportation gitu ya. Jadi kayak ya kita, ya saya sendiri juga malas ini karena sekali masuk kegencet gitu ya, kita juga nggak mau naik motor gitu ya, enak ya kayak adem pagi ya gitu ya. Tapi habis itu diomelin sama Mas Pandu naik public transportation gitu ya, mesti bangun pagi sih tapi emang bener. Nah itu ada nggak sih maksudnya jadi ASN itu bisa nggak sih kayak gitu tuh, kayak kita boleh nggak sih ini di stop sedikit supaya kita ganti modul, kita bisa ngusulin, atau sebenarnya itu ada bagian masing-masing, saya nggak boleh ngusulin ke bagian lain, jadi itu biarin aja di bagian itu, kita bagian lurus tetap pada jalur kita, atau kita boleh lihat kanan kiri kalau ada nggak benar kita masih masukkan nih. Nah masukannya itu kan kalau lisan pun ya kita sesama teman enak, tapi kalau misalkan sesuatu hal yang memang berimpact pasti kan kita harus bersurat atau bagaimana kan. Nah itu gimana tuh? Ya jadi kalau ditanya ya bagaimana menjadi ASN yang mungkin seusia saya atau 13 tahun bekerja gitu ya, apakah sudah berimpact atau belum, berarti jawabannya tergantung di mana dia ditempatkan dan bertugas. Ada juga yang sudah 10 tahun, 5 tahun bekerja tapi sudah memegang peranan penting dalam penyusunan kebijakan regulasi, kan berarti dia memang ditugaskan untuk mengawal menyusun regulasi yang terkait dengan misalnya contohnya kendaraan listrik tadi. Nah, junior saya yang ditugaskan di bidang itu pasti lebih berimpact gitu ya, bagaimana apa yang dilaksanakan di unitnya itu, bagaimana menyusun roadmap misalnya kalau kita sebutnya sekarang transisi energi, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang beralih dari energi fosil ke energi terbarukan untuk membuat langit kita kembali biru ya Mas, kan kita lihat 2 bulan terakhir kan langitnya setiap, apalagi yang di Jakarta ya, itu kan lihat bagaimana polusi juga sudah sangat pekat, dan salah satunya harapan gitu ya dalam penyusunan regulasi kan pastinya menyusun bagaimana kita mengganti transportasi dari BBM ke listrik misalnya gitu. Nanti kan harus disiapkan berapa jumlah kendaraan listrik yang harus disiapkan, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian misalnya yang terkait dengan hal itu, ada kepolisian yang menyiapkan insentif, beli kendaraan listrik lebih murah. Kemudian kalau kami di Kementerian SDM ini menyiapkan tarifnya, bagaimana nanti ngecas listrik itu, mobil listrik itu dengan isi BBM itu lebih murah ngecas listrik loh, ngecas mobil listrik. Jadi biar tarifnya yang kita siapkan, kemudian jumlah kalau saat ini kan ngisi bensin di SPBU, besok di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik gitu ya. Itu kita siapkan beberapa titik-titiknya, dan semakin lama semakin bertambah Mas. Kalau kita lihat mungkin 5 tahun lalu gitu ya, itu belum pada kenal itu kendaraan listrik. Tapi kalau sekarang makin kesini kan makin banyak juga kendaraan-kendaraan yang kita lihat, mulai dari mobil yang kecil itu kan sampai motor listrik juga kalau untuk di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai dipakai. Dan bagaimana kita berimpact kalau PNS itu saya lihat dari sisi aturannya ya dan arahannya ya, kita memang harus bisa karena tadi ya di Diklat SAR tadi harus bisa
bermanfaat tidak hanya untuk dalam pekerja tapi juga di masyarakat, harus terlibat di RT RW gitu kan ya, harus kadang-kadang kalau di daerah kan juga harus menjadi panutan. Kita PNS, kita menjadi pelindung masyarakat misalnya, itu hal yang memang menjadi kewajiban moral ya kalau saya boleh katakan ya, menjadi teladan bagi masyarakat, harus bisa terlibat mungkin di masyarakat, di lingkungan pekerjaan juga tadi harus bisa membuat menyusun kebijakan yang mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi masukan dari masyarakat ini kalau boleh sedikit menambahkan Mas Hanso, pemerintah itu kan pasti membuka layanan-layanan dan sekarang sudah mulai online pakai aplikasi gitu ya, pengaduan juga sudah mudah dengan aplikasi lapor misalnya, atau aplikasi yang digunakan oleh kementerian, lembaga dan daerah sendiri dalam mengadukan lah keluhan-keluhan, dan itu sekarang lebih cepat ya direspon ya kalau kita lihat dibandingkan mungkin dari beberapa tahun. Ketika saya masuk pun kan belum ada ya mekanisme pelaporan atau pengusulan itu menggunakan aplikasi. Kalau sekarang sudah tidak harus bersurat secara resmi Mas, ada kanal-kanal yang digunakan, bahkan medsos karena saya kan pengelola medsos di kementerian lembaga, dan itu menjadi ada usulan ini dan misalnya menjadi viral, dan itu pasti akan dari pemerintah, itu kita sebagai humas pasti akan sampaikan ke pimpinan, Pak ini viral di sini kelangkaan energi misalnya BBM atau apa itu, dan pasti akan segera diselesaikan dari situ. Bahkan lebih cepat Mas biasanya kalau medsos. Kalau medsos gitu. Iya. Jadi kerjanya Mas Pandu bukain medsos berarti. Iya, kita admin Mas. Oh yaudah, makasih, udah selesai gitu. Tapi benar sih, kalau yang namanya kendaraan listrik itu sangat berubah, karena kemarin G20 KTT ASEAN itu semua pakai kendaraan listrik kan, karena Presiden kan maunya nggak ada lagi yang pakai itu, sampai dengar bunyinya aja kagak ada, suara mobil listrik itu kan halus banget itu. Ada negara lain yang kalau kita jalan ke sana tuh, ini mobil, ini motor suaranya halus banget. Nggak ada suara, jalanan tuh sepi. Sama sekali kagak ada suara. Kita ngobrol aja lebih kenceng kali ya daripada di Eropa. Udah gitu Mas, mungkin persentase sekarang kendaraan bermotor listrik itu lebih banyak dibandingkan. Lebih banyak mungkin karena kan udah mulai sadar ya bagaimana kita udah pemanasan global gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus mulai, dan kalau dari sisi kalau mungkin komponennya saat ini masih mahal, tapi saya yakin lama-kelamaan juga komponen itu akan turun, harganya akan bersaing lah. Mulai. Tapi mudah-mudahan ya Mas. Ini seru juga, karena SPKLU itu juga udah bisa dibangun di rumah. Iya, betul kan? Home charging namanya. Nah, itu namanya udah kayak ibaratnya kita tinggal pesen aja di rumah gitu. Saya datang ke daerah elit gitu, wih SPKLU nih, udah tahu nih harganya berapa kan kesebut, karena kan udah dipublish gitu kan, kelihatan. Aduh, sampai ya. Karena kita mikir juga kalau misalkan jadi masyarakat tuh kadang-kadang kita naik mobil listrik atau motor listrik, jadi kita mau jalan kita ngitung kilometer, karena nggak setiap tempat ada kan. Ini nyampe nggak ya, jangan sampai di tengah jalan berhenti, nggak ada tempat cas. Kalau ngomongin tentang itu Mas, nanti habitnya yang berubah. Kalau dulu dengan kendaraan biasa kita jalan, kemudian bensinnya tinggal dikit kita beli. Kalau dengan kendaraan listrik udah nggak bisa gitu lagi. Nanti ada aplikasi yang kita pakai ketika jalan. Oh, kita mau jalan ke sana berapa kilometer, itu sudah harus kita perhitungkan dulu. Udah ada estimasinya. Ya, gitu jadi cara mekanismenya sudah beda lah, habitnya pengguna kendaraan kendaraan bermotor berbasis listrik sama yang konvensional ya. Kalau nggak salah tuh di tahun berapa gitu mau berubah semuanya itu jadi ke listrik, betul ya? Di tahun berapa tuh ada targetnya? Ada target sih Mas. Iya betul. Oke, 2 pertanyaan terakhir, kita nggak usah jauh-jauh. Yes. Tadi apa pertanyaannya, saya lupa. Oke, pertanyaannya kita kan sesama bumi sarawan gitu ya. Gimana menurut Mas itu penerapan nilai-nilai Bumik Sara di kerjaan Mas Pandu? Salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Bumik Sarawan ini kan menjaga integritas lah. Kita ngomongin satu nilai yang, dan itu memang menjadi tantangan besar sih Mas, kalau ketika kita bekerja sebagai ASN, godaannya, kemudian bagaimana sistem yang dibawa dari masa lalu ya, yang memang masih terbawa sampai sekarang. Tapi puji Tuhan dengan saya ini menjadi salah satu agen perubahan lah di kementerian itu, ada SK menterinya, dan itu banyak membawa juga di inovasi-inovasi yang dilakukan untuk misalnya dulu ruangan kerja gitu ya, itu boleh tamu itu masuk gitu, dan itu masuk keluar. Nah,
dengan saya usulkan beberapa perubahan-perubahan sistem keamanan di kantor gitu ya. Salah satunya itu penerimaan tamu itu di ruang yang sudah ditentukan gitu, ada CCTV-nya gitu, dan itu dibatasi keamanannya, tidak boleh dan harus diterima di situ dalam pelayanan perizinan, konsultasi dan sebagainya. Itu kan sudah mengurangi Mas ya, bagaimana kita harus nanti ada praktek-praktek yang kurang pas gitu lah. Salah satunya itu sih, tapi masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Intinya kita harus yakin apa yang menjadi nilai-nilai positif dari Bumiksara ini bisa kita bawa kok di mana aja, baik itu di private sector maupun di BUMN maupun di kementerian, lembaga atau daerah atau menjadi PNS ya. One last question, tapi ini harus berdampak gitu ya. Jadi Mas itu harus membuat kata-kata Mas supaya orang-orang sekarang nih, anak-anak sekarang tuh Gen Z, Gen ke bawah lagi gitu ya, tuh pengen jadi ASN. Dalam arti saya tuh denger ini, wah kenapa enggak jadi ASN, saya mau coba nih ke CPNS, cobain dulu aja meskipun rame-rame sama orang lain, tetap ada semangatnya supaya kita tetap bisa melakukan agen perubahan. Terakhir, ini terakhir di sini kita tutup. Oke, buat teman-teman semuanya Bumiksarawan atau yang siapapun yang nonton podcast ini gitu ya, apapun pilihan pekerjaan kalian itu kembali ke teman-teman semua, cita-cita kalian seperti apa. Apabila ada kesempatan untuk tertarik gitu ya menjadi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, ASN di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dan terpanggil untuk melayani, silahkan untuk gunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada negara. Kemudian menggunakan kesempatan karena banyak hal-hal yang juga benefitnya, misalnya salah satunya yang lupa tadi saya sampaikan, bisa studi lanjut Mas. Jadi studi lanjutnya bahkan juga dibayari oleh negara karena kan kita bekerja untuk negara, dan gunakan kesempatan itu. Saya yakin teman-teman tetap bisa menjaga integritas di situ karena teman-teman Bumiksarawan kan saya yakin sudah mendapatkan pembekalan dari kegiatan-kegiatan yang Bumiksara lakukan untuk teman-teman. Jadi jangan patah semangat, ikuti, cari tahu lowongan-lowongan di CPNS gitu ya, kemudian ikuti, dan ya, jika sudah masuk ke sana jadilah garam dunia di tempat Anda bekerja, karena itu menjadi hal yang apa ya, menurut saya itu sudah harus mendarah daging lah untuk Bumiksarawan sebagai garam dunia. Itu aja sih Mas. Asik, keren. Nah, ini keren. Teman-teman harus pahami kata-katanya Mas Pandu ini karena ini akan berlakunya secara umum. Dalam arti semuanya ini hal-hal yang benar dan belajarin gitu ya teman-teman. Nggak, jangan ikutin saya yang lupa gitu ya. Terus saya itu kadang-kadang lupa nama saya juga siapa gitu. Oke, thank you teman-teman udah nonton di podcast kali ini. Thank you juga Mas Pandu udah datang. Kita harus salaman dulu supaya nggak ada. Betul. Ya, thank you ya teman-teman. See you ke next podcast. Bye bye. Bye bye.